Oke, selamat pagi saudara-saudara. Uh, Pagi hari ini saya mencoba berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih cerita atau kisah penginjilan di Bali begitu. Nah, teman-teman, saya akan memulainya dan menyapa saudara-saudara semua selamat pagi. Oke, jadi saya akan share ini dengan judul Sejarah Perintis di Bali ini bukunya. Yaps, ditulis oleh Sang Tuhang. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di layar, saya udah share. Dan beginilah kisah dalam buku ini. Jadi sekilas tentang Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau dari Indonesia yang telah ada sejak dulu dengan berbagai otonom-otonom yang ada di dalamnya. Nah, terdapat beberapa kasta dalam Pulau Bali ini, yakni yang pertama itu ada kasta Brahmana, di mana kasta Brahmana ini adalah orang-orang atau kaum imam dari agama Hindu di Bali. Nah, sedangkan yang kedua adalah ada kasta Ksatria gitu. Jadi kasta Ksatria ini adalah orang-orang atau kaum-kaum bangsawan, kaum bangsawan Bali gitu. Nah, yang ketiga adalah kasta Wesya. Nah, jadi dalam kasta Wesya ini ada kaum-kaum pedagang atau buruh. Jadi ada orang-orang yang masuk dalam Pulau Bali dan sebagai pedagang dan juga sebagai buruh, artinya pekerja-pekerja kepada orang-orang Bali di situ. Nah, yang keempat adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah orang-orang atau kaum budak yang dibeli oleh orang-orang kayak orang-orang yang elit di Bali itu. Jadi mereka membeli orang untuk menjadi budak mereka. Itu namanya, itu yang dikatakan dengan budak belian. Dan ini adalah orang-orang yang dipekerja dengan kasar gitu, sebagai pembantu gitu. Jadi pada mulanya keadaan agama di Bali adalah sangat kental dengan kepercayaan Hindu dan semua yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam. Nah, maksudnya Injil di Pulau Bali. Pada abad 19, gereja di Eropa kabar Injil ke luar negeri, dan pada tahun 1866 misi Eropa telah mengutus Van Eyck dan Jacob de Vroom datang menginjil ke Bali. Jadi dua orang ini adalah salah satu utusan dari misi dari orang-orang Eropa untuk mengabarkan Injil tentang Kristus ini. Nah, pelopor-pelopor yang sangat terkenal di Bali ini adalah tanam sejak dulu kala, yaitu agama Hindu tersebut, dan dengan norma-norma yang mengekang kehidupan yang membuat hidup orang-orang di Bali ditetapkan dalam agama Hindu, dalam ketetapan agama Hindu gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk mengalihkan kekayaan orang-orang ini, tapi sejak kami datang, itu kata Sang Tuhan ini, sejak kami datang tadi, ada pemerintah yang memberikan kami izin untuk memberitakan Injil. Akan tetapi cuman khusus bagi orang-orang Tionghoa diberikan Injil gitu, diberikan izin untuk kami memberitakan Injil, cuman khusus kepada orang-orang Tionghoa yang tinggal di Bali tersebut.
Nah, karena di Pulau Bali tidak hanya terdapat orang-orang asli Bali saja, teman, tapi ada juga orang-orang sebagai pendatang yang menjadi buruh juga akhirnya nanti, dan di situ ada orang-orang Tionghoa dan juga orang-orang Belanda. Jadi nggak hanya orang-orang Bali asli saja. Jadi orang-orang pengusaha pemerintah di Bali hanya memberikan kami izin untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Intinya tidak kepada orang asli Bali tersebut. Setelah setengah tahun, setelah tahun akhirnya kami melakukan pengabaran Injil di Pulau Bali, akhirnya beberapa orang di Tionghoa ini menjadi tidak percaya dan mulai mengajak mereka untuk membantu kami juga dalam melakukan pelayanan dalam penginjilan ini. Dan dari sinilah kami atau memberitakan Injil bersama dengan orang-orang Bali. Nah, suatu hari kondisi sedang kebaktian, kami sedang melakukan kebaktian bersama dengan orang-orang Tionghoa yang telah percaya ini. Jadi ada seorang bernama Pak Loting ini, seorang bernama Pak Loting tinggal di desa Buduk di Bali itu, dan dia adalah seorang tukang sihir dan juga ahli sederan tari. Jadi di Pulau Bali dia sangat terkenal dengan keahliannya sebagai tukang sihir begitu, yang dulunya tidak percaya Yesus sama sekali. Dan akhirnya setelah ia datang, dia tertarik dengan bagaimana tata cara ibadah kami, dan hingga kali dia datang, akhirnya kayak curhat begitu kepada kami bahwa dia sebenarnya punya kerinduan untuk ingin ikut bersama-sama dengan kami dan terutama dalam penginjilan ini, sehingga akhirnya dia masuk dalam kelompok kami, dan termasuk bagian dari kelompok kami untuk melakukan dari penginjilan di Bali ini. Sebagai kesimpulan saya pada saat ini yaitu ini, setelah sekian lama kami melakukan penginjilan di Bali, ini masih ungkapan dari Chang Tuhang tadi yang penulis buku tadi. Jadi dia bukan Esra tapi penulis buku tadi ini, jadi saya mencerminkannya. Jadi dia berkata seperti ini, setelah sekian lama kami melakukan penginjilan di Bali, puji kepada Tuhan Yesus yang mengalihkan kepercayaannya dari kepercayaan Hindu kepercayaan kepada Yesus begitu, saudara. Oleh karena penginjilan ini tadi, dan semakin banyak orang yang percaya, juga semakin banyak penganiayaan terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, dari saya intinya adalah pulau yang sudah berabad-abad ini, pulau yang sudah hidup lama sekali di bawah kekuasaan Hindu, akhirnya tidak lagi terlalu dikekang oleh norma-norma dan aturan ketetapan dalam agama-agama Hindu, tapi karena mereka telah beralih, walaupun nggak semua orang Bali, saudara, sebagian mungkin dari orang-orang Bali telah percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami kehidupan yang tidak terlalu dikekang oleh norma-norma Hindu dengan ketetapan-ketetapan sehari-hari, tetapi mereka bisa mengambil bagian dalam melakukan penginjilan tentang Kristus ini. Kehidupan orang-orang di Bali setelah dilakukan penginjilan oleh Sang Tuhan ini dan para kelompoknya seperti R.A.J. Frey tadi dan dua orang dari misi orang Eropa tadi, itu akhirnya menimbulkan sebuah percaya kepada Kristus. Oke, begitu saja yang dapat saya bagikan untuk kita pada saat ini. Nama saya Ceng Esra Rudi Sibule. Saya mahasiswa dari STT Soteria Purwokerto. Thank you so much.